Halo Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan pada akhir minggu lalu menyentuh all-time high-nya di 6.726. Portfolio saya di dana pensiun juga menyentuh yang namanya all-time high, yaitu di 863 juta rupiah. Di mana pada hari terakhir saja di minggu yang lalu, portfolio saya naik sebesar 11 juta rupiah. Namun pada kenyataannya ada banyak sekali investor reksadana yang mencoba untuk berinvestasi reksadana saham, malah investasinya mengalami penurunan atau malah gagal dalam berinvestasi di reksadana saham. Untuk itulah di video ini saya akan membahas 3 penyebab utama mengapa investor reksadana saham itu gagal, serta saya juga akan membahas perkembangan dana pensiun saya pada minggu lalu. Sobat Investor, nama saya Dodi Prayogo dan ini adalah channel Dodi Bicara Investasi di mana setiap minggunya saya akan menceritakan perkembangan dari dana pensiun saya. Dan ini adalah tampilan dari portfolio dana pensiun saya di Bibit, di mana nilai portfolio saya pada minggu yang lalu itu adalah 863 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat di portfolio, khususnya dilihat performa portfolio, maka kita akan bisa melihat performa portfolio saya, perkembangannya mulai dari tahun 2019 saya berinvestasi di Rp200.000, saya nabung rutin pelan-pelan, kemudian pada saat pandemi mengalami penurunan, saya justru tambah aktif nabung rutinnya, ada yang naik, ada yang turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, sempat naik, tapi pada akhirnya IHSG menyentuh nilai tertingginya di 6.726 dan portfolio saya juga menyentuh nilai tertingginya di 863 juta rupiah. Dan apabila sobat investor lihat di satu hari terakhir saja, portfolio saya itu meningkat sebesar plus 1,64% atau naik sebesar 11 juta rupiah. Saya itu dominan ada di reksadana saham ya, dengan total bobot sebesar 78% dan reksadana obligasi dengan bobot 22%. Oke, apa saja sih isi dari portfolio dana pensiun saya? Untuk reksadana pasar uang itu isinya adalah Sukor Invest Money Market Fund ya. Kemudian untuk reksadana obligasi itu ada di 3 produk yaitu Majori Sukuk Negara Indonesia dengan nilai sebesar 154 juta. Ini saya peroleh dari cashback Sobat Investor memakai kode referral Dodi Bicara Investasi. Dan produk kedua itu adalah ABF Indonesia Bond Index Fund. Ini adalah pilihan pertama saya di awal investasi dan sudah naik sebesar plus 13,22%. Dan ini adalah pilihan saya pada saat ini yaitu Sukor Investable Fund dengan nominal sebesar 26 juta rupiah dan sudah naik sebesar plus 2,56%. Nah, untuk reksadana saham sendiri saya ada 2 reksadana yaitu Afris IDX 30 dan juga BNI AM Index IDX 30. Total imbal hasil yaitu sebesar plus 27,91% ya. Dan ini yang menyumbang keuntungan paling besar apabila sobat investor lihat tadi, keuntungan saya adalah 154 juta dan 147 jutanya itu didapatkan dari investasi di reksadana saham. Itu tadi adalah perkembangan dari dana pensiun saya dan seharusnya bagi sobat investor yang menabung rutin saja sepanjang 1-3 tahun di reksadana saham, saat ini pasti mengalami yang namanya keuntungan. Tapi mengapa banyak sekali investor reksadana yang gagal dalam berinvestasi? Dan di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan 3 penyebab utama. Mengapa investor reksadana itu gagal? Yuk kita akan mulai dari yang pertama ya. Oke, penyebab pertama adalah tidak punya yang namanya conviction akan investasinya di reksadana saham. Dan ketika kita mau berinvestasi apapun ya, kita harus punya yang namanya conviction atau tingkat kepercayaan kenapa kok investasinya itu akan sukses di masa yang akan datang. Sobat investor akan sangat mudah sekali untuk menjual bahkan menjual rugi ketika investasinya itu mengalami yang namanya penurunan. Kita bisa membangun conviction dari 2 hal ya. Yang pertama adalah kita melihat data di masa yang lalu ya. Saya sudah mengumpulkan data dari IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Ini merupakan benchmark dari reksadana saham yang ada. Kalau sobat investor investasi di reksadana indeks, maka reksadana indeks ini sebenarnya ingin mencoba untuk meniru pergerakan dari pasar saham atau pergerakan dari IHSG. Dan apabila kita melihat ya return dari IHSG, kita mulai dari 5 tahun terakhir. Returnnya tergolong cukup rendah ya. Itu kalau kita rata-rata itu hanya sekitar 4,4% per tahun.
Dan bahkan di 10 tahun terakhir pun sebenarnya return dari IHSG itu tidak begitu banyak, yaitu 5,4% per tahun. Tapi apabila sobat investor jeli ya, ketika kita coba ambil dari 2009, sebenarnya return dari IHSG itu cukup besar loh, sebesar 13%. Dan di tahun 2002, sebenarnya return dari IHSG itu sebesar 14,5% per tahun ya, dari 450 sampai 6.726. Dan kalau kita ambil dari awal sekali, maka IHSG kita sebenarnya returnnya itu sekitar 11% per tahun. Dan ini yang sebenarnya menjadi conviction kita ya, menjadi tingkat keyakinan kita. Kalau dalam jangka panjang, IHSG itu akan bisa mengalahkan instrumen reksadana lainnya, akan mengalahkan reksadana obligasi dan juga akan mengalahkan reksadana pasar uang. Nah, bayangkan ya, ketika kita berasumsi dari tahun 2022 IHSG kita di 6.726 dan kita asumsikan pertumbuhannya itu tidak 11% per tahun, tapi hanya 9% saja, 2% di bawah pertumbuhan rata-ratanya, IHSG kita akan menyentuh nilai sebesar 37.695 atau naik sebesar 5,6 kali lipat dari yang mula-mula. Dan inilah yang ada dalam bayangan saya ketika saya investasi di reksadana saham 20 tahun lagi, apapun yang terjadi dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ini tidak akan ada artinya ya. Saya mau beli di harga berapapun, tetap di tahun 2042 nilai investasi saya akan meningkat. Dan meningkatnya itu kalau dari saat ini sebesar 5-6 kali lipat. Masalahnya adalah siap enggak ketika kita beli saat ini, kita berhadapan dengan yang namanya penurunan. Selama kita tidak punya conviction terlebih dahulu, maka akan susah sekali bagi kita untuk bisa melalui naik dan turun sepanjang 10-20 tahun yang akan datang. Oke, penyebab kedua adalah tidak pahamnya investor reksadana kalau sebenarnya ketika membeli reksadana secara tidak langsung itu juga membeli saham-saham yang ada. Di mana saham-saham itu adalah perusahaan dan perusahaan itu pastinya setiap tahun perusahaan yang baik itu akan selalu bertumbuh dan harga sahamnya akan naik. Ketika harga saham naik, maka harga reksadana saham juga akan naik. Dan apabila kita tidak paham kalau perusahaan yang dimiliki reksadana itu bisa bertumbuh, bagaimana caranya kita bisa tahu kalau reksadana saham kita akan naik di masa yang akan datang. Dan kalau saya investasinya itu adalah di reksadana indeks IDX 30. Dan salah satu keuntungannya adalah kita bisa tahu isi dari 30 saham yang ada. Contohnya adalah BCA ya, ini adalah nomor 1 dengan bobot 17%. Artinya apabila sobat investor menaruh uang sebesar Rp100.000, maka dari 100.000 itu 17.000-nya itu dibelikan BCA, 14.000-nya itu dibelikan Telkom, 13.000-nya dibelikan BRI, 9.000-nya dibelikan Mandiri, 7.000-nya dibelikan Astra, dan seterusnya. Dan sebenarnya ketika kita ingin tahu atau ingin meyakinkan bahwa reksadana saham naik, maka kita harus yakin dulu kenapa suatu saham itu akan dinilai lebih tinggi di masa yang akan datang. Nah, di sini saya akan menggunakan fitur dari Stockbit ya. Ada yang namanya return on equity, artinya keuntungan terhadap modal yang ada. Ketika teman-teman itu investasi di deposito dengan bunga 3,5%, maka ROE-nya itu adalah 3,5%. Investasi misalnya di reksadana obligasi korporasi di Skor Invest Stable Fund, return-nya 8%, berarti RO-nya 8%. Dan IHSG sendiri, itu ROE-nya sebenarnya adalah 11% ya. Nah, perusahaan itu juga punya masing-masing yang namanya ROE. BCA bisa menghasilkan 16,85%. Kemudian BRI itu 15,8%. Telkom 20%. Mandiri 11%. Astra 13%, bahkan Unilever itu ROE-nya lebih dari 100%, dan seterusnya. Perusahaan-perusahaan yang kita beli ini bukan perusahaan yang sembarangan. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata ROE-nya tuh bahkan di atas 11%, di atas dari IHSG. Dan berikutnya itu adalah dividen, di mana dividen itu adalah sebagian dari laba yang dibagikan kepada investor. Ini juga merupakan suatu hal yang positif ya, karena rata-rata perusahaan di IDX 30 itu juga membagikan dividen. Kita juga bisa melihat pertumbuhan laba dari masing-masing ya. Misalnya saya ambil Bank BCA. Kalau kita lihat di sini, pertumbuhan dari pendapatan BCA itu naik ya, di mana dari 2008 itu hanya 19 triliun, sekarang naik menjadi hampir 80 triliun. Begitu pula dengan labanya ya, labanya kalau dulunya itu hanya 5,7 triliun, sekarang itu sudah sampai di level hampir mendekati 30 triliun. Ya tentu saja harga akan mengikuti pertumbuhan dari fundamental perusahaan. Kalau kita lihat di sini di Bank BRI sendiri juga mirip ya, total pendapatannya juga mengalami kenaikan, kemudian total laba bersihnya juga mengalami kenaikan ya. Untuk Telkom sendiri kalau kita lihat total pendapatannya itu
juga naik ya, dari 63 triliun sekarang menjadi 136 triliun, dan labanya juga mengalami kenaikan ya, dari 10,6 menjadi 29,5 triliun. Dan dari sini kita akan semakin yakin ya bahwa yang kita beli itu sebenarnya adalah perusahaan, dan di perusahaan itu ada yang namanya fundamental. Perusahaan yang fundamentalnya baik, tentu saja harga sahamnya akan terus-menerus naik ya. Dan siapa sih yang tidak yakin di 20 tahun lagi perusahaan-perusahaan besar seperti BCA, BRI, Mandiri, Astra, Unilever, Telkom, Indofood itu tidak mengalami kenaikan ya. Saya yakin 20 tahun lagi kantor cabang dari bank-bank itu akan semakin banyak, produk yang dijual akan semakin banyak pula, sehingga laba yang dihasilkan semakin naik, dividen juga naik, sehingga harga sahamnya akan naik, otomatis harga dari reksadana saham juga akan naik. Nah, inilah yang investor-investor reksadana sering tidak pahami ya. Mereka beranggapan kalau yang namanya reksadana saham itu hanya sekedar NAB, kalau bisa beli murah, jual pada saat harga tinggi. Padahal di balik dari reksadana saham itu juga ada perusahaan ya yang kita beli melalui produk reksadana saham. Oke, dan ini adalah kesalahan yang ketiga yang sering dialami, yaitu tidak bisa mengontrol yang namanya ketakutan. Saya ingat ada satu quotes dari Marilyn Monroe, dia mengatakan seperti ini, "If you cannot handle me at my worst, you don't deserve me at my best." Ketika kita tidak bisa mengontrol saat-saat terburuk dalam waktu berinvestasi ya, ketika mengalami penurunan, kita pusing, kita panik, kita jual rugi, kita tidak bisa tidur, maka kita tentu saja tidak akan bisa berharap yang terbaik ya. Kalau orang mau untung tapi tidak mau menahan yang namanya penurunan dalam jangka pendek, itu sama saja mimpi di siang bolong ya. Ketika kita tidak berhasil mengatasi yang namanya ketakutan, baik ketakutan saat turun ataupun ketakutan ketinggalan kereta, maka selamanya kita tidak bisa sukses dalam berinvestasi reksadana. Kemampuan kita untuk mengontrol psikologis dan juga emosi kita itu juga menjadi penentu dalam berinvestasi reksadana. Semoga kita sama-sama bisa belajar ya, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang perlu kita lanjutkan agar investasi jangka panjang kita bisa sukses di masa yang akan datang. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya ya. Bye.